Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 IPS 2 akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia, yakni bab menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan, teks kritik dan esai. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Pertama, Dwi Rahman Putra absen 10, Firdeni Syah Putra absen 12, Hafid Atalahak absen 13, Ika Rejani absen 15, Muhammad Nuzulusi Panuntun absen 19, Muhammad Guruh Maulana absen 20, Muhammad Prawira Yuda absen 21, Muhammad Rafi Ramadan Aritonang absen 22, Desnandia Putra Abrianto absen 28, dan saya sendiri Talita Dahwa Harista absen 33. Secara garis besar, kami akan menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama, teori struktur, lalu teori kebahasaan, dan yang terakhir, contoh teks. Dari buku paket struktur kritik. Yang pertama, pernyataan pendapat, yaitu berisi penilaian langsung terhadap karya secara objektif. Yang kedua, argumen, yaitu berisi alasan logis berupa data-data objektif dalam karya. Dan yang ketiga, penegasan ulang, yaitu berupa ringkasan atau penegasan kembali dari pernyataan pendapat dan argumen. Struktur esai. Yang pertama, pernyataan pendapat, yaitu pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang dipaparkan. Yang kedua, argumen, yaitu berisi alasan logis dan subjektif. Dan yang ketiga, penegasan ulang, yaitu berupa ringkasan atau penegasan kembali dari pernyataan pendapat dan argumen. Dari Zenius, struktur kritik. Yang pertama adalah ringkasan. Ringkasan adalah rangkuman dari cerita yang akan ditulis atau dikritisi. Yang kedua, pembahasan. Pembahasan adalah poin-poin yang dibahas dan dikaitkan dengan landasan teori atau pendekatan teori. Contoh, psikologi, sosiologi, feminisme, dan lain-lain. Yang ketiga adalah penilaian. Penilaian adalah berdasarkan analisis dan argumen yang telah ditulis di bagian pembahasan. Adapun tulisan yang harus dimuat di kritik sastra adalah 1. Judul tulisan, 2. Ringkasan, 3. Pendekatan teori, 4. Kelebihan dan kekurangan buku. Struktur esai. 1. Pendahuluan, tesis, pernyataan yang mengandung pokok permasalahan, contoh masalah pendidikan, ekonomi, politik, dan lain-lain. 2. Konteks, ruang lingkup tulisan, batasan masalah. 3. Masalah, kejadian atau peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan penulis. 4. Solusi penyelesaian dari sudut pandang penulis. 5. Simpulan, rangkuman dari pokok masalah dan solusi dalam satu paragraf. Dari buku paket kebahasaan kritik dan esai. Yang pertama, pernyataan persuasif. Persuasif berisi pernyataan yang mengajak, membujuk, atau menghimbau dengan tujuan untuk mengubah pola pikir pembaca teks kritik dan esai sehingga sependapat dengan pemikiran penulis teks. 2. Kalimat fakta. Kalimat fakta digunakan untuk mendukung dan membuktikan kebenaran argumentasi penulis. Yang ketiga, pernyataan bersifat menilai. Pernyataan bersifat menilai digunakan untuk mengetahui kurang dan lebihnya suatu karya dan nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi penulis. Keempat, istilah teknis kata yang memiliki makna tertentu dalam suatu bidang keilmuan. Yang kelima, kata kerja mental. Kata kerja mental, jenis kata kerja yang digunakan untuk menjabarkan reaksi, respon, atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan atau aktivitas. Lalu setelah kita membahas teori-teori tentang kritik dan esai, kita masuk pada pembahasan contoh teks. Seperti pada slide ini, di sini kami akan membahas contoh teks kritik yang berjudul GER, halaman 193. Pada slide ini yang akan dibahas adalah struktur. Seperti yang pada slide ini termasuk dalam pernyataan pendapat pada buku paket paragraf pertama. Lalu setelah itu pada slide yang ini termasuk dalam argumen, dan di sini kami hanya mengambil kalimat-kalimat pertama saja karena jika kami mengambil semua terlalu banyak untuk dimasukkan dalam slide.
Lalu setelah itu pada slide ini termasuk penegasan ulang. Ini terdapat di paragraf terakhir. Setelah kita membahas dari strukturnya, kita membahas atau menganalisis kebahasaan teks kritik yang berjudul GER pada buku paket Bahasa Indonesia halaman 193. Yang pertama, dari kami tidak menemukan pernyataan-pernyataan persuasif pada teks kritik berjudul GER. Yang kedua, adanya penggunaan pernyataan yang menyatakan fakta. Yang pertama seperti teater mandiri pekan ini berumur 40 tahun, sebuah riwayat yang tak mudah seperti hampir semua grup teater di Indonesia. Kata berumur 40 tahun itu menyatakan fakta dengan data tahun itu. Lalu yang kedua, saya ingat bagaimana pada tahun 1971 Putu Wijaya memulainya. Ia bekerja sebagai salah satu redaktur majalah Tempo yang berkantor di sebuah gedung tua bertingkat 2 dengan lantai yang goyang di Jalan Senen Raya 83, Jakarta. Siang hari ia akan bertugas sebagai wartawan. Ini termasuk kalimat fakta karena dapat dibuktikan sejarahnya saat Putu Wijaya dulu bekerja sebagai redaktur dalam majalah Tempo. Lalu yang ketiga, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Seperti contoh ini, ketika Putu Wijaya memilih kata teror dalam hubungan dengan karya kreatifnya, bagi saya, ia menampik pandangan seperti itu. Kata menampik pandangan seperti itu dalam teks itu termasuk dalam kata yang mengomentari atau menilai. Kemudian menggunakan istilah teknis. Berikut beberapa contoh istilah teknis yang kami dapat dari buku paket. Teater, paragraf 2 kalimat 1. Kognitif, paragraf 3 kalimat 4. Semboyan, paragraf 5 kalimat 4. Redaktur, paragraf 6 kalimat 2. Wartawan, paragraf 6 kalimat 3. Fotografi, paragraf 6 kalimat 4. Dialog, paragraf 6 kalimat 6. Dialektik, paragraf 7 kalimat 1. Aktor, paragraf 7 kalimat 1. Komposisi, paragraf 7 kalimat 1. Pathos, paragraf 7 kalimat 2. Elit, paragraf 8 kalimat 3. Klasik, paragraf 9 kalimat 3. Tradisi, paragraf 9 kalimat 4. Anti tradisi, paragraf 9 kalimat 4. Prosa, paragraf 10 kalimat 2. Verbal, paragraf 10 kalimat 4. Selanjutnya, menggunakan kata kerja mental. Membingungkan, paragraf 1 kalimat 2. Melihat, paragraf 2 kalimat 2. Mengklaim, paragraf 3 kalimat 3. Memulainya, paragraf 6 kalimat 1. Meremehkan, paragraf 10 kalimat 1. Menyaksikan, paragraf 11 kalimat 3. Menampik, paragraf 8 kalimat 5. Selanjutnya, menganalisis struktur dan kebahasaan teks esai. Teks esai yang kami pilih yaitu berjudulkan Batman. Teks tersebut bisa teman-teman baca pada buku paket Bahasa Indonesia halaman 189. Berdasarkan struktur dan sistematika teks esai, paragraf 1 merupakan bagian pernyataan pendapat. Lalu, paragraf kedua merupakan bagian argumen. Selanjutnya, berdasarkan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks esai Batman yakni: pertama, kalimat pada paragraf 1 yang berwarna biru merupakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Kedua, kata trilogi yang terdapat pada paragraf pertama dan berwarna kuning merupakan istilah teknis. Ketiga, kata menampilkan yang terdapat pada paragraf pertama dan berwarna merah muda merupakan kata kerja mental. Lalu yang terakhir, kata mengidentifikasi yang terdapat pada paragraf kedua dan berwarna merah muda merupakan kata kerja mental. Lalu seperti yang bisa teman-teman lihat, kali ini berdasarkan struktur dan sistematika esai pada paragraf 3, 4, dan 5 merupakan bagian argumen. Selanjutnya, berdasarkan kaidah kebahasaan yang terdapat pada paragraf 3, kata menentukan dan menegaskan yang berwarna merah muda merupakan kata kerja mental. Dan kata fotokopi, simulakrum, aktualisasi, dan singularis yang berwarna kuning merupakan istilah teknis. Pada paragraf 4 dan 5 terdapat kreativitas dan orisinalitas yang juga merupakan istilah teknis. Setelah itu masih ada kata berwarna merah muda dan merupakan kata kerja mental, yaitu mengacu, menelaah, dan merasa.
Paragraf 6 dan 7 masih bagian argumen. Di sini juga terdapat kata kriminal, sintesis, dan varian yang merupakan istilah teknis. Terakhir, ada kata menghasilkan yang jelas merupakan kata kerja mental. Selanjutnya, paragraf ke-8 hingga paragraf ke-13 masih berisi mengenai argumen. Menurut kebahasaannya, kalimat yang bercetak biru pada paragraf ke-8 adalah kalimat yang menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Kata yang bercetak kuning adalah istilah teknis. Kemudian, kata yang bercetak merah muda adalah kata kerja mental. Sedangkan pada paragraf 11, kalimat yang bercetak biru adalah pernyataan yang menyatakan fakta. Walhasil akhirnya selalu harus ada kesadaran akan batas tafsir, akan selalu ada yang tak terungkap, dan bersamaan itu akan selalu ada Gotham yang terancam kekacauan dan keambrukan. Itu sebabnya dalam The Dark Knight Rises, Inspektur Gordon tetap mau menjaga misteri Batman, biarpun dikabarkan Bruce Wayne sudah mati. Dengan demikian, bahkan penjahat yang tercerdik sekalipun tak akan bisa mengklaim, "Aku tahu." Pada paragraf ini merupakan struktur esai bagian penegasan ulang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.